Bagaimana Kobra Nefertari mengetahui bahaya Imu di Reverie? Keberanian Kobra bukan tanpa alasan, melainkan hasil dari sebuah rahasia keluarga yang tersimpan selama ratusan tahun. Mari kita telusuri bagaimana sebuah surat kuno membawa seorang raja menuju kematiannya sendiri. Dunia One Piece dikelola oleh pemerintah dunia yang dipimpin oleh lema tetua tertinggi bernama Gorosei. Di puncak kekuasaan mereka, terdapat sebuah tempat bernama Merijoa, kota suci tempat para Tenryubito tinggal dalam kemewahan absolut yang terpisah dari hukum manusia biasa. Di pusat kota ini terdapat ruang tahta kosong, sebuah tempat yang secara resmi dinyatakan tidak memiliki penguasa tunggal. Tahta kosong ini diciptakan sebagai simbol bahwa tidak ada satu orang pun yang berhak memerintah dunia secara absolut, sehingga semua negara anggota harus bekerja sama dalam kesetaraan. Namun, stabilitas politik ini hanyalah fasad yang menutupi kenyataan bahwa ada satu otoritas tunggal yang mengendalikan segalanya dari balik bayang-bayang. Seluruh struktur kekuasaan dunia dibangun di atas kebohongan besar ini untuk menjaga kepatuhan para raja. Ketegangan ini mencapai puncaknya saat pertemuan besar para raja dunia, yang dikenal sebagai Reverie, dimulai, membawa berbagai agenda tersembunyi ke jantung Merijoa. Raja Kobra Nefertari adalah penguasa Alabasta yang dikenal bijaksana dan sangat mencintai rakyatnya. Sebagai anggota keluarga Nefertari, ia memikul beban sejarah yang tidak diketahui oleh sebagian besar raja lain di dunia. Keluarga Nefertari memiliki posisi unik karena mereka adalah salah satu dari 20 kerajaan pendiri pemerintah dunia, namun mereka memiliki rahasia internal yang membuat posisi mereka rentan sekaligus krusial. Kobra bukan sekadar pemimpin politik, ia adalah penjaga warisan leluhurnya. Di balik sikap diplomatiknya, Kobra menyimpan kegelisahan mendalam mengenai struktur kekuasaan dunia yang terasa tidak wajar. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara pemerintah dunia beroperasi, terutama mengenai bagaimana sejarah abad kekosongan dihapus secara paksa dari ingatan manusia. Beban informasi ini membuatnya tidak bisa sekadar hadir di Reverie untuk urusan birokrasi, melainkan membawa misi pencarian kebenaran yang sangat berbahaya bagi nyawanya. Titik balik bagi Kobra terjadi ketika ia mempelajari surat yang ditinggalkan oleh leluhurnya, Nefertari di Lili, dari era abad kekosongan. Surat tersebut bukan sekadar pesan keluarga, melainkan sebuah peringatan keras mengenai pengkhianatan dan kebenaran tentang bagaimana pemerintah dunia didirikan 800 tahun yang lalu. Lili mengungkapkan bahwa keluarga Nefertari memilih jalan yang berbeda dari 19 kerajaan pendiri lainnya, sebuah keputusan yang membuat garis keturunan mereka dipandang berbeda oleh otoritas tertinggi. Dalam surat tersebut, Lili memberikan petunjuk mengenai rahasia tahta kosong. Informasi ini mengubah perspektif Kobra secara total. Ia menyadari bahwa keyakinan dunia tentang tahta kosong yang tidak berpenghuni adalah sebuah kebohongan besar yang sengaja dipelihara untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Dengan pengetahuan ini, Kobra merasa memiliki kewajiban moral untuk mengonfirmasi kebenaran tersebut secara langsung, meskipun ia tahu bahwa mempertanyakan otoritas tertinggi di Merijoa adalah tindakan yang sangat berisiko. Saat berada di Merijoa untuk acara Reverie, Kobra tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Ia mulai mengamati gerak-gerik Gorosei dan merasakan ada tekanan yang tidak terlihat, namun sangat kuat yang mengendalikan para tetua tersebut. Ia menyadari bahwa Gorosei, meski terlihat sebagai penguasa tertinggi di mata publik, sebenarnya hanya bertindak sebagai pelayan bagi seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi lagi. Kecurigaan Kobra semakin menguat ketika ia melihat bagaimana pemerintah dunia bereaksi terhadap segala hal yang berkaitan dengan abad kekosongan. Ia mulai menyusun rencana untuk masuk ke ruang tahta kosong secara diam-diam untuk membuktikan teorinya. Masalahnya, ruang tersebut dijaga dengan sangat ketat dan merupakan area terlarang bagi siapapun tanpa izin khusus. Setiap langkah yang diambil Kobra membawa risiko besar, karena jika ia tertangkap, bukan hanya dirinya yang terancam, tetapi juga seluruh kerajaan Alabasta bisa menghadapi konsekuensi berat dari pemerintah dunia. Momen krusial terjadi ketika Kobra akhirnya berhasil menyelinap masuk ke dalam ruang tahta kosong. Di tempat yang seharusnya kosong itu, ia tidak menemukan keheningan, melainkan sosok yang tidak seharusnya ada di sana. Di atas tahta yang dikeramatkan, duduklah Imu, sosok misterius yang identitasnya bahkan tidak diketahui oleh publik dunia dan hanya diketahui oleh Gorosei. Pertemuan ini adalah titik di mana segala teori Kobra menjadi kenyataan yang mengerikan. Imu bukan sekadar penguasa, tetapi entitas yang tampaknya telah hidup sejak era abad kekosongan. Kehadiran Imu membuktikan bahwa seluruh sistem pemerintahan dunia adalah sebuah sandiwara besar.
Kobra terkejut bukan hanya karena keberadaan Imu, tetapi karena menyadari bahwa Imu memiliki ketertarikan khusus terhadap garis keturunan Nefertari, terutama pada Nefertari di Lily dan putrinya, Vivi. Di titik inilah, Kobra menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh ke dalam wilayah yang paling berbahaya di dunia. Konfrontasi antara Kobra dan Imu berlangsung singkat namun menentukan. Kobra mencoba mempertanyakan mengapa Imu bersembunyi dan mengapa kebohongan tentang tahta kosong harus dipertahankan selama ratusan tahun. Namun, bagi Imu, keberadaan Kobra yang mengetahui rahasia ini adalah sebuah anomali yang harus segera dihapuskan agar tidak mengganggu tatanan dunia yang telah dibangun selama 800 tahun. Tanpa banjak bicara, Imu menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Dalam sekejap, Kobra dilumpuhkan dan dieksekusi dengan cara yang sangat efisien dan dingin. Tidak ada perlawanan yang berarti karena perbedaan kekuatan yang terlalu jauh antara seorang raja manusia dan entitas misterius tersebut. Kematian Kobra terjadi di tempat yang paling suci sekaligus paling rahasia di dunia, tepat di hadapan sosok yang menganggap dirinya sebagai penguasa absolut atas segala manusia. Peristiwa ini menjadi puncak tragis dari pencarian kebenaran Kobra, di mana kejujuran dibalas dengan penghapusan eksistensi secara absolut. Kematian Raja Kobra tidak dibiarkan begitu saja sebagai pembunuhan biasa. Pemerintah dunia segera merekayasa kejadian tersebut untuk menutupi jejak Imu. Mereka menyebarkan narasi bahwa Kobra telah mengkhianati dunia dan melakukan tindakan kriminal yang tidak bisa dimaafkan, sehingga eksekusinya dianggap sah secara hukum internasional untuk menjaga citra Gorosei. Namun, dampak yang lebih mengerikan adalah target Imu yang kini bergeser. Setelah Kobra tiada, perhatian Imu sepenuhnya tertuju pada Nefertari Vivi. Imu menganggap Vivi sebagai ancaman potensial karena ia membawa darah Nefertari dan kemungkinan besar memiliki hubungan dengan kehendak De Lily. Hal ini memicu perburuan besar-besaran terhadap Vivi, yang kini menjadi buronan pemerintah dunia. Alabasta kehilangan pemimpinnya, dan putri mereka kini menjadi target utama dari sosok yang menguasai dunia dari balik bayang-bayang, menjadikan Vivi sebagai kunci penting dalam konflik masa depan. Kisah Raja Kobra memberikan gambaran nyata tentang harga dari sebuah kebenaran di dunia One Piece. Ia memilih untuk tidak menutup mata terhadap ketidakadilan, meskipun ia tahu bahwa melawan pemerintah dunia adalah tindakan yang hampir mustahil untuk dimenangkan sendirian. Pengorbanannya menjadi bukti bahwa ada rahasia yang terlalu besar untuk dipendam, dan ada orang-orang yang bersedia mengambil risiko tertinggi demi mengungkapnya. Kini, beban kebenaran berada di tangan Vivi. Informasi yang ditemukan Kobra di ruang tahta kosong menjadi kepingan penting untuk memahami konflik besar yang akan terjadi. Peristiwa ini menegaskan bahwa selama Imu masih duduk di tahta kosong, perdamaian dunia hanyalah sebuah ilusi yang dipaksakan melalui ketakutan dan penghapusan sejarah. Kematian Kobra bukan sekadar akhir dari seorang raja, melainkan awal dari terbukanya tabir gelap yang menyelimuti dunia selama 8 abad, memicu pergerakan baru yang tidak bisa dihentikan. Kematian Raja Kobra membuktikan bahwa mengetahui terlalu banyak di dunia One Piece bisa menjadi vonis mati. Menurut kalian, apakah tindakan Kobra masuk ke ruang tahta kosong adalah sebuah keberanian yang mulia untuk mengungkap kebenaran, atau justru kecerobohan yang membahayakan keselamatan Vivi dan seluruh rakyat Alabasta? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.